tiba-tiba kolom komentar itu menjadi putih susu. Tidak lama kemudian keluar dari kolom komentar itu semacam kotak petak segi empat, kotak petak segi empat, dan di dalam kotak itu keluarlah sebuah gambar yang bergerak persis seperti saya sedang menonton TV, yaitu terjadi perang di alam gaib. Saya melihat dua pasukan yang sedang berhadap-hadapan, siap untuk berperang sebagaimana layaknya peperangan yang terjadi di alam nyata, lengkap dengan perlengkapan perangnya. Dan kemudian tidak lama terjadi peperangan yang sangat sengit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara subscriber yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang telah memberikan subscribe terhadap channel ini. Mudah-mudahan kontribusi Anda, dukungan Anda tersebut menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara subscriber Ikhwanul Muslim yang kami hormati, yang kami sampaikan pada opening tadi tidak lain hanyalah sebuah ilustrasi sebagai pemanis pembuka video ini, sebagai opening. Namun peristiwa semacam ini pernah dialami oleh seorang teman kami ketika dia naik haji beberapa tahun yang lalu. Ketika ia berada di Masjid Jin di Mekah, dan di situ dia melihat ada satu makhluk jin muslim yang berbicara kepadanya tentang kondisi dan keadaan sebuah perkampungan jin di Mekah tersebut. Kemudian jin tersebut memperlihatkan kepadanya, bagaimana sekelompok bangsa jin muslim di sebuah perkampungan jin itu diserang oleh jin yang memakai pakaian salibis seperti perang salib. Kostumnya seperti kostum tentara perang salib, ada salib di sininya. Dan makhluk itu juga merupakan makhluk jin, tetapi disebut jin salibis, menyerang perkampungan jin itu. Maka terjadilah peperangan ketika itu. Alhasil banyak masyarakat di perkampungan jin itu kemudian lari tunggang langgang diserang oleh jin salibis ini. Ini cerita dari teman kami ketika ia berada di Masjid Jin di Mekah. Dan itu semuanya adalah diperlihatkan oleh satu makhluk jin kepada kawan saya tadi. Apa yang dapat kita lihat di sana, saudara? Yang pertama, memang di alam gaib itu sering terjadi atau ada terjadi perperangan antara sesama makhluk jin. Satu jin muslim, yang satu jin non muslim, atau disebut juga jin salibis. Atau bisa juga peperangan itu terjadi antara jin di satu daerah
dengan jin di daerah yang lain. Seperti misalnya, kawan saya tersebut dari Jakarta, dia membawa serombongan jin ke kampungnya. Tetapi ketika sampai di kampungnya, di sebuah desa, jin yang ada di kampungnya itu menyerang makhluk gaib atau jin yang dibawa oleh kawan saya itu. Maka di awang-awang terjadi perperangan antara jin setempat dengan jin yang dibawa oleh kawan saya tadi. Dan kemudian kawan saya akhirnya mengatakan bahwa ini adalah pasukan jin yang dia bawa sendiri. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita seperti ini mungkin sebagian orang mengatakan ini adalah sebuah halusinasi atau barangkali ini adalah sebuah khayalan. Namun yang harus kita tekankan di sini bahwa ada yang disebut spiritual experience, sebuah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu timbul dari pandangan gaibnya, timbul dari pandangan batinnya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di alam gaib. Banyak orang atau ada juga orang-orang tertentu yang juga mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu yang berhubungan dengan alam gaib. Dan ini disebut dengan spiritual experience. Namun orang tidak akan mungkin atau tidak menamai peristiwa itu sebagai spiritual experience. Namun sesungguhnya ini adalah spiritual experience dalam konteks pandangan batin. Spiritual experience dalam konteks pandangan batin, dalam konteks orang tembus pandang, ia dapat melihat sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di alam gaib. Apa saja bentuk fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam gaib, ia dapat melihatnya ketika barangkali ia melihat secara langsung peristiwa tersebut, atau barangkali ia diperlihatkan peristiwa tersebut oleh salah satu dari makhluk gaib yang ingin memperlihatkan adanya sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah daerah atau di sebuah tempat. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang saya sampaikan tadi menunjukkan yang kedua, selain merupakan spiritual experience, merupakan kontak atau konektivitas antara manusia dengan makhluk gaib. Jadi bukan tidak mungkin ada orang yang mempunyai kemampuan kontak dengan makhluk gaib. Kalau kita mengatakan itu mustahil, bisa saja apabila kita senantiasa menonjolkan sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bersifat intelektual, pikiran kita, tetapi kita tidak melihat sesuatu yang sifatnya fisik itu. Ada yang namanya di luar fisik atau di balik yang fisik, disebut dengan metafisik. Sesuatu yang bersifat jasmaniah ini ada di balik itu yang sifatnya non jasmaniah. Nah, kalau orang hanya berpikiran tentang sesuatu yang bersifat fisik saja, sesuatu yang bersifat kasat mata saja, lebih menonjolkan panca indera jasmania, lebih menonjolkan pikiran, lebih menonjolkan intelektual, maka tentu ia tidak mempercayai apa yang disebut dengan sesuatu yang kasat mata, yang non kasat mata, yang sifatnya metafisik, yang sifatnya rohania, yang sifatnya gaib. Namun bagi orang yang tidak saja menonjolkan hal yang bersifat kasat mata, tetapi non kasat mata, yang metafisik, yang sifatnya spiritual, yang sifatnya halus, yang tidak dapat dilihat, diinderai dengan panca indera, maka dia akan meyakini peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Ikhwanul Muslim yang kami hormati, maksud saya adalah bahwa kita tidak hanya berbicara tentang masalah yang kasat mata saja, tidak hanya yang bersifat intelektual dan pikiran saja, tetapi kita harus melihat sesuatu yang sifatnya non fisik, yang tidak kasat mata, yang tidak dapat diinderai, yang tidak dapat kita pikirkan, yang tidak bisa ditembus oleh intelektual. Ketika kita meyakini sesuatu yang di luar dibalik itu, yang bersifat metafisik,
maka dengan demikian ada sesuatu yang timbul dalam diri kita, suatu nilai lebih yang bersifat spiritual, yang bersifat rohania. Nah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah itu sesuatu yang adalah yang tidak bisa kita inderai, sebuah zat yang tidak bisa kita inderai, tidak bisa kita cerap dengan panca indera, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, dan tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita analisa dengan intelektual kita. Sesuatu yang sifat seperti itu bersifat spiritual. Nah, ketika kita meyakini hal seperti itu, maka timbullah kemudian apa yang disebut dengan spiritual awareness. Apakah itu spiritual awareness? Kesadaran spiritual yang lebih lanjutnya. Ikuti video kami yang akan datang. Saudara-saudara ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Anda merasakan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan merupakan pencerahan bagi saudara-saudara, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan terhadap video ini merupakan amal ibadah bagi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.